Om Swastiastu. Terima kasih kepada Ibu Niloh Purnamaswari Pranuwanti SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tatwa. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai ajaran Catur Marga Yoga. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Ardani dengan NIM 2211011057 selaku moderator sekaligus penghadiri pada kesempatan kali ini. Rekan saya yang kedua ada Kade Anis Windu Pratiwi dengan NIM 22110154 selaku pemateri, dan yang terakhir ada Komang Diva Arya Kusuma dengan NIM 2211011070 selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk menjelaskan submateri atau topik pembahasan yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian Catur Marga Yoga, yang kedua ada bagian-bagian Catur Marga Yoga, dan yang ketiga ada nilai serta realisasi pendidikan dalam Catur Marga Yoga. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian Catur Marga Yoga, di mana Catur Marga Yoga ini terdiri dari tiga kata, yakni catur yang artinya 4, marga yang artinya jalan, serta yoga yang artinya usaha menghubungkan atau mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Sehingga terbentuklah arti kata Catur Marga Yoga ini adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk mendekatkan diri pada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, adapun bagian-bagian dari Catur Marga Yoga itu, yang pertama ada Bhakti Marga Yoga, yang kedua ada Karma Marga Yoga, yang ketiga ada Jenana Marga Yoga, dan yang terakhir ada Raja Marga Yoga. Nah, Bhakti Marga Yoga ini adalah perpaduan antara kata Bhakti Marga dan juga Bhakti Yoga, di mana kata Bhakti berarti menyalurkan atau mencurahkan cinta yang tulus dan luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan kepadanya, pelayanan, serta perhatian yang sungguh-sungguh untuk memujanya. Di dalam kitab suci Weda, kita jumpai beberapa mantra tentang upasana atau bakti, salah satunya terdapat pada Rigveda 1.10.2 yang berbunyi Yat Sanoh Sanum Aruhat, Bur Aspasta Katum Tad Indro, Artam Cetati Yutena Versnir Ejati, yang artinya Tuhan Yang Maha Esa melindungi mereka yang bakti yang meningkatkan diri secara bertahap dengan berbagai aktivitas. Tuhan Yang Maha Esa akan hadir dengan berbagai kemahakuasaannya untuk menganugerahkan keberuntungan. Ajaran Bhakti Marga Yoga ini mengandung nilai ketakwaan atau ketuhanan, karena ajaran ini mengajarkan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya, sekaligus menjauhi segala larangannya, saling menghormati dan juga bersikap toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda, menjaga kebebasan bersama, serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan juga kepercayaan masing-masing. Nah, adapun dalam realisasinya ada 9 ajaran bakti dalam agama Hindu yang disebut dengan Nawa Wida Bhakti. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama yaitu mendengarkan sesuatu dengan baik atau disebut dengan Srawanam. Yang kedua ada bersyukur atau mensyukuri atas anugerahnya yang disebut dengan Wedanam. Yang ketiga ada menembangkan, melantunkan atau menyanyikan gita ataupun kidung yang disebut dengan Kirtanam. Yang keempat ada selalu mengingat nama Tuhan yang disebut dengan Smaranam. Yang kelima ada menyembah sujud hormat di kaki Padma yang disebut dengan Padma Sewanam. Yang keenam ada bersahabat dengan Tuhan yang disebut dengan Sukyanam. Yang ketujuh ada berpasrah diri memuja para Batara Batari dan para dewa sebagai manifestasi Tuhan yang disebut dengan Dasyam. Yang kedelapan ada memuja Tuhan dengan sarana arca atau disebut dengan arcana. Yang terakhir ada berpasrah total kepada Tuhan atau disebut dengan sewanam atau atmani widanam. Selanjutnya, bagian yang kedua ada karma marga yoga. Kata karma berasal dari
urat kata ker yang artinya melakukan kegiatan atau kerja. Demikianlah karma berarti aktivitas atau kegiatan untuk suatu tujuan. Karma marga berarti usaha atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui usaha atau tindakan atau disebut dengan kerja yang tulus ikhlas. Demikian pula karma marga yoga ini mempunyai makna yang sama sebagai usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karma marga yoga menekankan kerja sebagai bentuk pengabdian dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melakukan kerja sebagai wujud bakti atau melakukan kerja sebagai bentuk yoga memang diamanatkan dalam ajaran Hindu. Ajaran karma marga yoga merupakan etos kerja atau budaya bagi umat Hindu di dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan juga batin. Di dalam Atharva Veda nomor 20.183 yang berbunyi Ichanti Dewa Sun I Antamna Swapnava Sperhavanti Anti Praniadam Atandra, yang artinya Tuhan Yang Maha Esa mencintai mereka yang giat bekerja. Ia membenci mereka yang malas dan juga dungu. Seseorang yang senantiasa sadar memperoleh kebahagiaan. Berdasarkan kutipan dan wedaran Sri Krishna di atas, karma sebagai bakti mengantarkan umat manusia mencari kebahagiaan sejati sebagai diamanatkan dalam ajaran. Nah, nilai yang terkandung dalam ajaran karma marga yoga adalah nilai etika, moral, rela berkorban ataupun pengabdian, karena ajaran karma yoga ini pada kitab Bhagavad Gita memiliki nilai pengabdian kepada Atman. Orang yang hidup dengan penuh semangat pengabdian dan rela berkorban menerima apa saja sebagai anugerah Brahman, terbebaskan dari belenggu ikatan kerja yang membuat mereka bersatu dengan Yang Maha Kuasa. Jadi, realisasi pada ajaran karma marga yoga ini lebih menekankan bagaimana kita mampu berbuat yang baik atau berkarma yang baik melalui perbuatan baik inilah yang nantinya akan membawa pada kebahagiaan. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi Janana Marga Yoga. Kata Janana artinya pengetahuan, Janana Marga artinya pengetahuan, demikian pula Janana Yoga artinya usaha menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan nepa pidapa ati matium eti. Hanya dengan mengetahui Tuhan Yang Maha Esa, seorang mencapai keselamatan dan keabadian. Selanjutnya di dalam kitab Upanishad yang merupakan sumber ajaran Vedanta, Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut Satyaya, Satya, kebenaran nyatakan identik dengan Atman. Dinyatakan terbelenggu dalam tubuh manusia yang terdiri dari beberapa selubung yang disebut pancakosa Atma, yaitu Anamya kosa, badan jasmani, selubung terluar yang terdiri dari unsur makanan, Pramaya kosa, badan energi selubung lebih di dalam mana ya kosa, badan mental atau pikiran selubung lebih di dalam lagi, Vijanamaya kosa, badan kecerdasan selubung lebih dalam, Anandamaya kosa, badan kebahagiaan selubung terdalam yang langsung membungkus Atman. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya. Nah, di mana saya akan menjelaskan nilai dan realisasi pendidikan di dalam Janana Marga Yoga. Nah, jadi nilai pendidikan yang terkandung dalam ajaran Janana Marga Yoga ini adalah nilai ilmu pengetahuan. Kemudian, realisasi ajaran Janana Marga Yoga adalah melalui cara menuntut ilmu. Materi yang selanjutnya yaitu
bagian dari catur marga yoga yang keempat, yaitu Raja Marga Yoga. Nah, di mana raja artinya yang memimpin, anggota tertinggi atau yang terkemuka. Raja Marga Yoga ini berarti menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui yoga tertinggi. Nah, ajaran ini memerlukan pengendalian diri dan disiplin diri. Seseorang yang mempunyai bakat untuk itu dan mendapatkan seorang guru yang tepat untuk menuntunnya, maka yang bersangkutan akan berhasil mengikuti Raja Yoga ini. Bila kita kaji lebih jauh, yoga, teristimewa yoga marga adalah jalan yang segera nampak hasilnya bila dilakukan dengan ketekunan di bawah bimbingan seorang guru rohani atau yogi. Nah, sumber ajaran marga yoga, bila kita mendalami ajaran yoga, kita mengenal adanya dua bidang kajian yang ditekankan pada ajaran ini. Nah, yaitu pembinaan kesehatan dan kesegaran jasmani dan pembinaan mental spiritual. Pembinaan pemeliharaan kesehatan dan kesegaran jasmani ini disebut dengan hatha yoga. Sedangkan yang menyangkut pembinaan mental spiritual disebut dengan raja yoga. Kemudian ada nilai dan realisasi pendidikan di dalam ajaran Raja Marga Yoga. Nah, di mana nilai pendidikan yang terkandung dalam ajaran Raja Marga Yoga ini adalah nilai kepemimpinan. Nah, sebagai contoh nilai kepemimpinan yang ada di sekolah. Nah, contohnya itu di sekolah, di mana pemimpin sekolah adalah kepala sekolah. Beliau mampu memimpin siswa-siswanya maupun anggotanya yang ada di sekolah. Nah, adapun realisasi dari ajaran ini ialah mampu mengendalikan diri dan memusatkan diri. Adapun referensi atau sumber pustaka materi yang kami paparkan tadi ada dua. Yang pertama ada yang ditulis oleh Iwayan Watra pada tahun 2007 yang bukunya berjudul Pengantar Filsafat Hindu atau Tatwa 1, di mana diterbitkan di Surabaya, tepatnya di Perpustakaan Paramita. Yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Inyoman Temon Astawa pada tahun 2008 yang berjudul Bakti, Karma, Jenana, Raja, dan Konsep Taksonomi serta Kualitas Output PBM, Jurnal Sanjiwani volume 2 nomor 1 halaman 47. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum presentasi ini saya akhiri, izinkan saya untuk melanturkan satu pantun. Wajahnya cantik dan bersih, siapa lagi kalau bukan Bu Purnama. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.